Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekarang marilah kita bersaat teduh sejenak, saat teduh dulu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Sebab namamu kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus Tuhan. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan.
Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah minggu hari ini datangnya dari Allah Tritunggal yang boleh berkenan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita demikian. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari awal ibadah kita sampai pada akhirnya. Amin. Sebagai nats pembimbing kita pada ibadah hari ini terambil dari Lukas pasal 21 ayat 17 sampai 19. Demikian. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikian pembacaan pembimbing. Mari kita memuji Tuhan, setia-setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setia sampai mati. Baik, marilah kita mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami.
Namun kami menyadari Tuhan, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, baik dalam setiap perbuatan kami, tingkah laku kami, bahkan tutur kata kami, dan juga pikiran kami. Seringkali kami melukai hati Tuhan, mengecewakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami Bapa, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa yang berkarya di dalam kehidupan kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memenuhi kami, sehingga kami Bapa boleh terus melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami Bapa boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan berita anugerah Allah yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan anugerah Allah. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian kasih dari surga. Kasih dari mata Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati. Damai hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan
mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Tuhan boleh bersama dan menyertai hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami berdoa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, biar kiranya bangsa kami tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam pertolongan Tuhan. Berkati pemimpin kami, mulai dari pemimpin pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan sebaik mungkin di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap gereja-gerejamu, kiranya Tuhan yang menolong, memberkati setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Kuasa dan pertolongan Tuhan boleh nyata menyertai kehidupan mereka satu persatu, sehingga pelayanan yang mereka melakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Setiap jemaat-Mu boleh diberkati dan ditolong oleh Tuhan dalam segala anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, biarlah kami senantiasa dekat kepada Engkau, mengandalkan Tuhan, bahkan tetap menjaga protokol kesehatan. Berdoa untuk sinode kami GSPI, kiranya Tuhan yang menolong, memberkati, agar sinode yang Tuhan telah dirikan ini boleh terus berkembang, boleh memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar di tengah-tengah dunia ini, khususnya di Indonesia. Berkati para hamba Tuhan sinode, mulai dari ketua sampai kepada gembala-gembala sidang yang ada di setiap daerah. Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi jemaat Tuhan, dan nama-Mu boleh dipuji dan dimuliakan. Rencana musyawarah nasional sinode yang akan dilaksanakan di Jawa Timur, kiranya Tuhan yang menolong, memberkati, agar rencana ini boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk perintisan gereja di tempat ini. Tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan, kami percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Bahkan segala dana yang kami butuhkan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, Tuhan cukupkan. Gedung gereja yang kami rindukan, Tuhan pasti sendiri cukupkan dana untuk kami boleh membangun sebuah gedung gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan di rumah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan, umur panjang, jauhkan dari segala sakit penyakit. Biar kiranya penyertaan Tuhan boleh nyata dalam hidup mereka. Segala usaha dan pekerjaan mereka, biar kiranya Tuhan buat berhasil adanya. Dan terlebih daripada itu, ajar kami untuk kami boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Bahkan anak-anak kami, Tuhan yang menjaga, melindungi mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam hidup mereka. Bahkan setiap kehidupan mereka, biar kiranya Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, sepanjang minggu ke depan ini, kami letakkan dalam tangan-Mu, biar kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Terutama dalam kami merayakan Prapaskah, kiranya Tuhan yang menolong kami, agar kami boleh merenungkan akan penderitaan Kristus bagi kami, untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Benar ya Tuhan, firman-Mu merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan hidup kami. Tanpa firman-Mu, hidup kami menjadi gelap. Tanpa firman-Mu, kami tidak dapat melihat kebenaran-Mu, bahkan kami tidak dapat mengenal Engkau. Berkati jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur serta siap mendengarkan firman. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-7 sampai 19. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 sampai 19, firman Tuhan berkata demikian. Permulaan penderitaan. Dari murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila mana itu akan terjadi? Dan apakah tandanya? Kalau itu akan terjadi," jawabnya, "waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka,
bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Amin untuk firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar firman Tuhan, terlebih yang melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Lewat perikop yang kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini, kita boleh menemukan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ketika orang-orang mengagumi bangunan bait Allah yang dihiasi dengan batu-batu yang indah dan berbagai barang-barang persembahan yang mewah, Yesus berkata bahwa akan datang saatnya bait Allah itu akan hancur. Dan kemudian murid-murid lain kembali bertanya, kapan itu akan terjadi? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan tanda-tandanya kepada para murid. Tanggapan Yesus ini menghubungkan keruntuhan Yerusalem begitu erat dengan kedatangannya kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban Tuhan Yesus kepada murid-murid sebenarnya sedang menjelaskan bahwa suatu saat nanti Yerusalem akan runtuh yang ditandai dengan kehancuran bait Allah dan juga kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa tanda-tanda daripada kedatangan Kristus yang kedua kali? Yang pertama, di ayat yang ke-9, ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Tanda-tanda pertama adalah bahwa akan terjadi atau datang penyesat-penyesat yang mengatasnamakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali atau tanda-tanda akhir zaman yang pertama-tama adalah timbulnya berbagai macam penyesat-penyesat. Timbulnya berbagai macam penipuan-penipuan yang dibidangi dalam keagamaan. Mereka merajalela di mana-mana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sudah sangat nyata di akhir-akhir ini, di mana ada begitu banyak orang yang melakukan penyesatan, yang mengajarkan firman Tuhan, tetapi semuanya bukan berasal daripada firman Tuhan. Mereka mengatakan bahwa
Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus adalah satu pribadi yang sama. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa dan juga Yesus. Ini adalah suatu penyesatan yang terjadi saat ini, dan mereka menyampaikan begitu masif di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Bahkan ada juga penyembuhan-penyembuhan yang disetting begitu luar biasa. Ya, mereka melakukan penyembuhan bahwa ini adalah kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Ternyata semuanya adalah acting. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Di zaman sekarang akan timbul berbagai macam penyesatan yang mengatasnamakan Tuhan Yesus, yang mengatasnamakan firman Tuhan. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berhati-hati, maka kita akan disesatkan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Saatnya sudah dekat, tanda-tanda ini semakin nyata. Ada banyak gereja-gereja Tuhan yang saat ini dimasuki dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Ajaran-ajaran yang tidak mengatasnamakan firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus waspada. Poin yang kedua, tanda-tanda akhir zaman atau kedatangan Kristus pada kali yang kedua adalah peperangan dan pemberontakan terjadi. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ayat 9-10. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di berbagai macam negara, di berbagai macam bangsa, terjadi yang namanya pemberontakan, terjadi yang namanya perlawanan, baik itu rakyat maupun pemerintah antar pemerintah, bangsa melawan bangsa. Israel dan Palestina saat ini terus terjadi yang namanya peperangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga. Tentunya kita semakin menguatkan diri kita, semakin dekat kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah tanda-tanda zaman ini yang terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak mudah digoyahkan oleh iman percaya kita kepadanya. Oh Bapak, Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita harus mengerti dan memahami itu, bahwa penyesat saat ini sedang merajalela. Kedua, peperangan, pemberontakan telah terjadi di antara bangsa-bangsa, di antara kerajaan melawan kerajaan. Oleh karena itu, kita harus siap sedia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda yang ketiga adalah ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda yang ketiga adalah gempa bumi yang dahsyat dan juga ada penyakit sampar. Ini sudah terbukti Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu, bagaimana Sulawesi Tengah dilululantahkan, khususnya kota Palu, dengan yang namanya gempa. Bahkan baru-baru ini Kalimantan Selatan dilululantahkan dengan yang namanya banjir. Sulawesi Barat dilululantahkan dengan namanya gempa bumi. Tanda-tanda itu sedang terjadi saat ini. Yang lebih parah lagi hari ini, kita boleh melihat dari tahun kemarin sampai saat ini adanya penyakit sampar, yaitu COVID-19. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tercatat dalam kitab suci ini sungguh terjadi, dan hari ini kita sedang menghadapinya. Penyakit COVID-19 merupakan penyakit sampar yang telah memenuhi seluruh dunia ini. Dan gempa bumi, banjir di mana-mana merupakan tanda-tanda
bahwa Kristus akan segera datang. Kristus akan segera datang untuk menghakimi dunia. Oleh karena itu mari kita berjaga-jaga. Kita kuatkan iman percaya kita, sehingga iman kita tidak mudah digoyahkan oleh berbagai macam tantangan dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini bagi saya dan saudara yang masih jauh daripada Tuhan, mari kita bertobat. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena tanda-tanda ini telah tergenapi dalam kehidupan umat percaya saat ini. Sedang terjadi dan akan terus terjadi sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum semuanya itu terjadi, ternyata Tuhan Yesus telah mengingatkan kepada mereka bahwa sebelum 3 tanda-tanda ini terjadi, di mana datang penyesat, di mana akan datang yang namanya bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, penyakit sampar, gempa bumi, dan lain sebagainya. Maka yang harus diterima oleh para murid adalah mereka akan ditangkap, mereka akan dianiaya, bahkan mereka akan dibunuh. Saya akan bacakan di ayat yang ke-17, dari ayat 12 sampai 17. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap, maksudnya murid-murid Tuhan Yesus, dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memperingatkan kepada para murid bahwa sebelum semuanya itu terjadi, engkau akan ditangkap, engkau akan dimasukkan dalam penjara, engkau akan dibunuh, bahkan dibenci oleh semua orang. Itu nyata dan terjadi. Semua rasul, kecuali Rasul Yohanes, mereka mati martir, mereka mati syahid, mereka dibunuh oleh para penguasa pada waktu itu, bahkan orang-orang yang menentang Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dimulainya pertumbuhan kekristenan pada abad yang mula-mula. Bagaimana banyak orang percaya disiksa, banyak orang percaya dibunuh pada masa awal-awal kekristenan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana respon kita dalam menghadapi tanda-tanda zaman? Kita harus tetap setia. Jika kita tetap setia, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kebaikan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar dalam menghadapi tanda-tanda zaman ini. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Di ayat yang ke-18, saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun tanda-tanda ini sedang terjadi, dunia sedang goncang, terjadi peperangan, terjadinya penyakit sampar, dan penyesatan terjadi di mana-mana, maka kita tidak perlu takut. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan telah berjanji. Ada jaminan rohani bagi setiap kita. Kasih Kristus kepada kita tidak dapat dipisahkan oleh apapun, tidak dapat dipisahkan oleh siapapun, bahkan sekalipun nyawa kita adalah taruhan. Oleh karena itu kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ada jaminan keselamatan yang Tuhan telah nyatakan bagi setiap kita. Yang kedua, respon kita adalah tetap bertahan. Artinya kita mengamalkan kesetiaan dengan cara berdoa. Kita
kita senantiasa menjadikan doa menjadi gaya hidup kita. Berdoa kepada Tuhan, mengendalkan Tuhan, dan tentunya bersaksi. Kita terus memberitakan kasih Kristus. Kita terus memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Senantiasa belajar dan mendalami firman Tuhan, serta mempraktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Beribadah dengan saudara-saudara seiman kita, serta menolak dosa tiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tetap setia dan bertahan di dalam segala apapun, mengamalkan kesetiaan itu, maka tentunya kita akan menang dari segala keadaan. Dan kita akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah berkata, jika engkau setia, engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar lagi Dia akan datang, menjemput kita sebagai miliknya, dan Dia mendapati kita setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan, kata Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan pada pagi hari boleh memberkati kita, sekalipun di tengah-tengah badai hidup, kita tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu ada keselamatan yang besar yang Tuhan telah janjikan bagi setiap kita. Kita setia kepada Allah mulai hari ini sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Sekalipun begitu banyak tanda-tanda zaman yang sedang terjadi, penyakit sampar, gempa bumi, peperangan di mana-mana, kami tidak gentar, kami tidak takut, karena Tuhan adalah penolong kami, Tuhan adalah kekuatan kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun itu tidak dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, keteraikan firman-Mu, agar dimanapun kami berada, kami tetap setia kepada demi Yesus Kristus Sang Firman hidup itu. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita akan akhiri ibadah kita, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menjadikan kita sebagai murid-Nya yang setia di tengah-tengah badai hidup, mulai saat ini sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.